Aku bekerja sebagai petugas keselamatan setengah kilometer di bawah tanah selama 30 tahun. Aku menyelamatkan 27 nyawa di lokasi pengeboran 12, tapi manajer memotong semua bonusku dan mengusirku dari tambang hanya karena aku mendengar semburan batu bara yang tidak bisa dideteksi sensor. Aku menghentikan produksi selama 30 menit. Kalau sensor tidak berbunyi, tidak ada gas. Kamu pikir kamu siapa? Penyelamat? Kamu menunda produksi? Kamu sanggup? Dia mengira mempekerjakan petugas keselamatan yang lebih patuh akan menutupi produksi, tapi dia tidak tahu bahwa apa yang dia cabut dengan tangannya sendiri adalah sumbu dari tambang ini. Dalam 1 jam terjadi semburan gas, jalur udara balik terhalang oleh batu bara yang runtuh, Bapak Sterling dan tim inspeksi terjebak di bawah tanah. Victor jatuh karena ketakutan di ruang kendali, dan aku sedang duduk di pikapku, di pintu masuk tambang, menghitung pembayaran kontrak yang baru saja tiba. Dia bergegas keluar dari ruang, jibulihan, kendali, seperti orang gila, memohon padaku untuk menyelamatkan orang-orang. Bapak Vance, bahkan Rp20.000 pun terlalu mahal bagimu. Kamu sanggup bayar biaya penyelamatan 5 juta rupiah? Ama? Semua orang evakuasi dari muka kerja. Segera. Thomas, siapa yang menyuruhmu menghentikan? Sensor gas semuanya hijau. Konsentrasi 0,8%. Apa hakmu menghentikan produksi? Produksi hari ini kurang sekitar 900 kg. Bonus, produksiku Rp300.000, hanya kurang sekitar 900 kg. Kamu menunda produksi, kamu sanggup, aku akan menghitung sampai 3. Kalau kamu tidak menyalakan mesin, kamu tunggu saja. 3. 2. Thomas, kamu menghentikannya. Kamu bajingan tua. Kamu berani. Aku tidak perlu melihat instrumen, telingaku adalah instrumennya, aku sudah 30 tahun menggeluti ini, tulangku mengenal lapisan batu bara lebih baik daripada sensor apapun, semburan batu bara itu adalah kantong gas bertekanan. Di celah, atap menggelinding, sebuah bom gas bertekanan tinggi, yang terpendam selama puluhan tahun di area tambang lama yang sudah ditambang sensor hanya mengukur konsentrasi, mereka tidak bisa mengukur tekanan, aku menunggu tekanan gas ini yang tidak bisa dideteksi instrumen untuk berlalu dengan sendirinya. Orang tua itu sudah gila. Bapak Vance, Thomas yang bilang begitu. Semburan batu bara, diam. Diam. Kalau sensor tidak berbunyi, berarti tidak ada gas. Kau percaya dia atau sistem pemantauan impor Jerman? Apa itu semburan batu bara? Itu suara dari dalam lapisan batu bara, variasi tekanan tanah, penghilangan tekanan massa batu bara dan batuan, retakan atap. Alat tidak bisa menangkap suara-suara ini. Hanya telinga manusia yang bisa mendengarnya. Tekanan gas itu hilang sendiri. Alat itu tidak pernah berbunyi dari awal sampai akhir. Di mata Victor, tidak terjadi apa-apa. Tidak ada semburan, tidak ada runtuhan, tidak ada 26 nyawa yang terancam. Hanya penghentian produksi 30 menit. Tidak ada apa-apa. Dia pikir dia siapa, bertingkah seperti penyelamat. Dia tidak tahu bahwa selama 30 menit itu, aku berada setengah kilometer di bawah tanah, menangkal bencana bagi tambang ini. Tanpa aku, semua orang di muka kerja pasti sudah mati. Tapi aku tahu ketika aku sampai ke permukaan, aku tidak akan disambut dengan rasa terima kasih. Thomas, petugas keselamatan selama 30 tahun, 30 tahun itu sia-sia. Penghentian selama 30 menit, truk-truk pengangkut semuanya macet di pintu masuk, tambang pabrik penyaringan kehabisan bahan, mesin penyaring kering dan bantalannya terbakar, kerugian langsung lebih dari Rp100.000. Ada semburan batu bara di lokasi pengeboran 12. Tekanan gas sudah mulai naik. Jika mesin terus berjalan, seluruh tambang akan menjadi perangkap maut. Jangan coba-coba menakut-nakutiku dengan itu. Aku sudah memeriksa catatan sensor. Konsentrasi gas tidak pernah melebihi 1%. Di mana semburan batu bara yang kamu maksud? Tidak ada di catatan. Juga tidak di data. Siapa yang memberi kamu hak untuk menghentikan operasi? Tekanan kantong gas adalah bom bertekanan tinggi yang terperangkap di dalam batu sensor hanya mengukur konsentrasi. Mereka tidak bisa mengukur tekanan. Mereka benar-benar tidak bisa. Kalau begitu tidak ada, mari kita hitung biayanya. Sekarang juga, penghentian tanpa izin menyebabkan kerugian ekonomi yang besar.
kerugian ekonomi yang besar. Bonus bulananmu dicabut. Kinerja keselamatan 6 bulan hangus. Gaji bulan ini ditambah tunjangan hidup bawah tanah. Total Rp20.000. Ambil itu dan pergi. Aku sudah bekerja di tambang ini selama 30 tahun. 30 tahun dan masih hanya petugas keselamatan. Orang rendahan sepertimu. Kamu pikir kamu hebat? Aku menyelamatkan 26 nyawa, di matanya mereka tidak sebanding dengan Rp300.000-nya bonus produksinya. Bapak Vance, kapan keponakanmu turun ke tambang? Apa urusanmu dengan itu? Aku harap dia bisa mendengar semburan batu bara itu. Kamu bawa apa? Biarkan Leo ambil gilirannya. Anak muda lebih gampang diatur daripada orang tua. Henry, bawa dokumenmu dan temui aku di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Mulai besok, maksimalkan kecepatan mesin. Genapi 2.000 ton yang kurang. Bapak Vance, gas di area tambang 12. Ada masalah? Sempat mati selama setengah jam. Datanya hijau semua dari awal sampai akhir. Mana mungkin salah? Kalau petugas keselamatan, Thomas sudah pergi, siapa asistennya? Keponakanku, Leo Vance. Dia akan turun ke tambang besok pagi. Leo, dia baru punya lisensi kurang dari 6 bulan. 6 bulan sudah cukup. Dia tahu lampu merah di sensor. Dia tahu lampu hijau di sensor. Deteksi gas cuma baca meteran. Apa susahnya? Oke, shift pagi besok. Aku bukan cuma menutup kekurangan produksi. Aku akan melampaui target bonus produksi bulan ini. Semua dapat bagian. Kalau begitu aku pergi dulu, Bapak Vance. Leo, besok kamu turun dengan shift pagi. Deteksi gas tidak masalah kan? Apa maksudmu? Kurang pengalaman. Cuma lihat meterannya. Kalau berbunyi, kamu perintahkan mundur. Kalau tidak, kamu diam saja. Gampang kan? Bagus, sudah beres. Dia bukan cuma menggantikanku, dia juga ingin segera menutup kekurangan produksi, untuk mendapatkan bonus produksi $300.000 itu dengan aman ke kantongnya. Dia pikir deteksi gas cuma baca meteran. Dia tidak tahu meteran bisa bohong. Tapi semburan batu bara tidak akan bohong. Ada apa, Thomas? Kamu tidak jelas di telepon. Aku dipecat. Karena alasan apa? Penghentian tanpa izin. Aku mematikan mesin, aku menarik kru keluar, dan tekanan gasnya hilang sendirinya. Dia bilang sensornya tidak berbunyi. Lalu kenapa dimatikan? Jadi, apa yang mau kamu lakukan sekarang? Ada tepat Rp20.000 di sini. Ini bukan tabunganku, ini yang dia tahan. Ditambah sertifikatmu dan semua tabungan kita selama ini. Ayo kita selesaikan hari ini. Maksudmu perusahaan penyelamatan darurat tambang. Bukankah itu yang selalu kamu inginkan? Kita lakukan sendiri. Tidak perlu lagi menunggu mereka memohon. Hanya menunggu kecelakaan agar mereka datang kepada kita. Aku sudah menunggu kamu bilang begitu. Ayo pergi. Safeguard adalah nama yang bagus. Keselamatan bukan sesuatu yang bisa kamu minta. Itu harus diperoleh. Victor menahan Rp20.000 ini dariku. Di luar, kamu bahkan tidak bisa membeli pompa hidrolik yang layak dengan uang itu. Tapi uang itu membeli izin pertama perusahaan ini. Dia belum tahu, yang dia berikan padaku bukan pesangon, itu surat kematiannya sendiri. Semburan batu bara akan menyerang lagi. Ketika itu terjadi, dia akan datang sendiri kepadaku. Tim kita, David, Paul, aku sudah menghubungi mereka semua. Kita ketemu besok, dan telepon Mark juga. Suruh dia tetap ditambang untuk saat ini, untuk menjadi mata kita. Menurutmu kapan kita membutuhkannya? Segera, Leo turun ke tambang besok. Henry, ahli ventilasi terbaik dari Biro Pertambangan. Karena dia tidak mau menandatangani laporan aliran udara palsu, dia dipaksa keluar oleh sistem. Di sebelahnya duduk David dan Paul. Satu, menempelkan telinganya ke bantalan, bisa mendengar retakan pada bilah kipas ventilasi seorang jenius mekanik. Yang lainnya, karena melaporkan penyangga hidrolik yang rusak, dipecat sebagai insinyur pertambangan. Kami berempat benar-benar tidak punya uang. Di mana kita mencari klien? Tambang batu bara aman sentosa. Kamu baru saja keluar dari sana. Thomas, Victor memberi perintah di rapat pengiriman hari ini, besok pagi shift, mesin pemotong batu bara berjalan dengan kecepatan penuh. Leo sudah turun ke dalam tambang, dia di area pertambangan 12. Thomas, kamu harus segera keluar dari area pertambangan ini.
Victor sudah gila. Dia benar-benar gila. Dia memaksakan Leo ke posisi petugas keselamatan. Demi meningkatkan produksi, dia menggeber mesin pemotong batu bara sampai kecepatan penuh. Lebih parah lagi, Bapak Sterling dan tim inspeksi Dewan Industri Batubara Negara semuanya sudah masuk ke area tambang 12. Itu muka kerja yang sama yang kemarin mengalami semburan. Victor, yang ingin cari muka, mengatur agar tim berkeliling di lini demonstrasi efisiensi hasil tinggi. Dia bahkan menyuruh Leo memberikan laporan data gas secara langsung. Bagaimana dengan sensor gasnya? Meskipun semburan batu bara kemarin tidak menyebabkan semburan, retakannya belum menutup. Mustahil mereka tidak berbunyi. Mereka memutus sambungannya. Victor menganggap alarm itu terlalu berisik. Itu akan mengacaukan laporannya kepada kelompok inspeksi. Dia menyuruh tukang listrik menaikkan ambang batas alarm dari 1,0 menjadi 2,5. Sensor-sensor itu sekarang cuma pajangan. Leo, yang mendapatkan sertifikasinya kurang dari 6 bulan yang lalu, masih hijau, menjalankan mesin pemotong batu bara dengan kecepatan penuh, Dan masih harus berpura-pura melaporkan data untuk tim inspeksi. Apa dia benar-benar percaya beberapa lampu hijau bisa menahan tekanan batuan ratusan ribu ton? Apalagi seorang pemula. Bahkan penambang berpengalaman akan celaka dalam situasi itu. Operasi Victor yang sembrono itu akan segera runtuh. Di atas area tambang 12 ada area tambang lama yang sudah ditambang, gas sudah menumpuk selama 30 tahun. Kemarin tekanan gasnya tidak menyembur keluar karena retakannya tersumbat, semua tekanan itu terjebak di area tambang lama yang sudah ditambang. Sekarang mesin pemotong batu bara bergetar dengan kecepatan penuh, itu seperti menyalakan sumbu tong mesiu. Tim inspeksi semuanya sudah di bawah sana sekarang, ini tur di gerbang neraka. Ayo kerja. Muka kerja ini berada tepat di atas area tambang lama yang sudah ditambang. Volumenya puluhan ribu meter kubik, gas yang sudah menumpuk selama 30 tahun. Semburan batu bara kemarin itu bukan akhirnya. Mesin pemotong batu bara bergetar dengan kecepatan penuh. Retakan-retakan mencapai area tambang lama yang sudah ditambang. Begitu tersambung, itu tidak akan hanya semburan lokal seperti kemarin, itu akan menjadi semburan besar. Gas akan menyembur keluar seperti ledakan, dan menghancurkan seluruh terowongan. Dalam hitungan detik, konsentrasi melonjak dari 1% menjadi konsentrasi mematikan. Lalu, satu percikan api meledakkan seluruh tambang. Bapak Sterling, lihatlah muka kerja kami yang berproduksi tinggi. Mesin pemotong batu bara berjalan dengan kecepatan penuh. Kadar gas sepenuhnya terkendali. Ini area pertambangan percontohan kami tahun ini. Leo, jaga angkanya tetap rendah dan stabil, paham? Luke baru saja mengirim pesan. Semburan batu bara semakin sering terjadi, dulu setiap 10 menit, sekarang setiap 5 menit. Ini bukan sekadar tekanan rendah biasa. Ini adalah area yang sudah ditambang yang bernapas. Paman Victor, lagi-lagi lewat 1,8, sudah 3 kali. Jangan ribut. Kelompok inspeksi ada di depan. Kalau kau mengacaukan laporan, akan kukuliti kau hidup-hidup. Bapak Vance, gas di area pertambangan Bapak sudah berapa lama sejak terakhir kali melebihi batas? Kami sudah menanganinya. Tidak pernah melebihi batas. Henry, siapkan kontraknya, 5 juta dolar, aku mau ganti baju, tumbukan batu, bara terjadi berturut-turut. Ini bukan prekursor semburan, semburannya sudah mulai. Paman Victor, ini 2,2, jauh di atas batas. Diam, kau dengar? Diam saja. Bapak Sterling, maafkan saya. Ini semua salah saya. Saya benar-benar tidak tahu akan ada masalah di bawah sana. Bapak Vance, bukankah barusan kau menyebutku orang tua yang sudah usang, bahkan tak bisa cari nafkah tanpa tambang? Thomas, jangan, kumohon, Thomas. Kau pasti punya cara kan? Kumohon, turun dan selamatkan Bapak Sterling.
Aku bukan karyawanmu sekarang. Apakah Bapak Sterling di sana? Suruh dia angkat telepon. Bapak Sterling, saya dari perusahaan penyelamatan darurat tambang Safeguard. Ini Thomas Stone. Kau mau hidup? Suruh operatormu menyalakan faks. Rp5 juta? Kamu gila. Beri dia 10 juta rupiah untuk turun ke sini. Tidak perlu 10 juta rupiah. Hanya 5 juta rupiah. Dari 5 juta rupiah itu, potongan 8.000 rupiah itu untukku, sisanya premi asuransi jiwamu. Thomas, liftnya macet. Listrik mati. Terowongan ini sudah ditinggalkan lebih dari 10 tahun. Kemiringannya lebih dari 30 derajat. Dalam gelap, kamu bisa mendengar air menetes. Aku tidak sabar, aku akan lewat sini. Terowongan ini sudah tidak dipakai lebih dari 10 tahun. Di dalamnya ada runtuhan dan air. Victor, lihat ini. Kamu mempermalukanku dengan 20.000 rupiah, hari ini, dengan menggunakan perusahaan yang kudaftarkan dengan 20.000 rupiah itu, tepat di depanmu, aku akan mengambil uang yang tak akan pernah bisa kau hasilkan seumur hidupmu dan menelannya bulat-bulat. Suatu kali di rapat pengiriman, Victor menunjuk wajahku dan berteriak, isi kepalamu cuma karat dari zaman dulu. Selalu bicara soal semburan batu bara, ini dan itu. Lihat sistem pemantauan otomatis. Setiap data lebih akurat daripada telingamu. Paman Victor, layar gardu listriknya gelap. Sensornya kelebihan beban dan terkunci. Aku tidak dapat pembacaan. Pakai pengalamanmu. Pengalaman apa? Aku bahkan gak pernah dengar bunyi semburan batu bara. Mereka terlalu percaya pada sensor-sensor itu, tapi sensor hanya bisa mengukur satu titik. Watak lapisan batu bara berasal dari 30 tahun hidup berdampingan dengannya. Sebelum meledak, dinding batu bara berkeringat, ada bau karat di udara, telingamu terasa tertekan. Sensor-sensor ini tidak akan pernah memberitahumu. Paman Victor, semua meterannya gelap. Aku tidak tahu di mana akan meledak. Aku tidak tahu. Gendang telingaku menonjol, tekanan berubah cepat, gas dari area tambang lama yang sudah ditambang mengalir masuk, pada 3,2%, tinggal naik 1% lagi. Satu percikan api saja, dan meledak. Permukaan, aku di tengah jalur udara balik, konsentrasi gas 3,2, dan terus naik. Semburan lokal mungkin terjadi di area pertambangan 12, tempat tim inspeksi terjebak. Konsentrasi gas semakin tinggi. Jika ada percikan api, seluruh area pertambangan adalah bom raksasa. Sambungkan aku ke ruang kendali. Victor. Dasar bajingan. Beraninya kau mengubah nilai prasetel sensor. Apa kau tahu ada lebih dari 12 nyawa di bawah sini? Apa kau tahu berapa banyak orang yang akan mati? Bapak Sterling, itu bukan aku. Itu bukan aku, Bapak Sterling. Victor tahu, jika ledakan terjadi karena sensor diubah, seluruh tim inspeksi akan tewas. Dia akan membusuk di penjara seumur hidupnya. %4,1% dan terus naik. Cukup bernapas saja bisa meracunimu, tanpa perlu percikan api. Thomas, bagaimana kau bisa sampai ke sini? Di mana tim inspeksi? Ruang perlindungan 6, 500 meter dari sini, di terowongan tengah, setengah atap terowongan tengah runtuh. Konsentrasi gasnya sangat tinggi, aku tidak berani menyalakan mesin apapun. Sensor-sensornya sudah dirusak. Ini bukan kecelakaan. Seseorang memakai obeng untuk memutarnya sampai habis. Ini
Bukan hanya yang ini. Ketiganya sudah dirusak. Perlindungan keselamatannya sudah dirusak. Pemutusan daya keselamatannya juga dihubung singkat. Meski sensor-sensornya berbunyi, mesin pemotong batu bara tetap berjalan. George, ambil foto untuk dokumentasi, ambil foto, simpan sebagai catatan, sekering di tambang ini tidak putus. Seseorang memotongnya dengan sengaja. Ada cara untuk melewatinya. Tidak ada di peta. Tidak ada di peta. Aku menggali terowongan batu bara itu dengan tanganku sendiri 30 tahun lalu. Petanya sudah tidak berlaku bertahun-tahun, tapi kakiku masih hafal jalannya. Balikkan kipas ventilasi utama. Keluarkan gas dari jalur udara balik. Kamu gila. Membalikkan justru menciptakan tekanan negatif. Gas dari area tambang lama yang sudah ditambang akan masuk lebih cepat ke muka kerja. Kalau begitu, apa usulmu? Suntikan nitrogen untuk menurunkan konsentrasi oksigen. Hei, Stok nitrogen kita menipis. Kita sudah bersiap 3 hari dan hanya cukup untuk satu area pertambangan. siapa yang memutuskan? Bagaimana kalau kita menutup semua pintu di area pertambangan 12? Tinggalkan saja. Sialan, ada lebih dari belasan nyawa di dalam sana. Siapa lagi yang berani menyarankan menyerah? Akan kuperintahkan mereka di penjara. Kalian yang buta mempercayai algoritma dan sensor, mengira kendali itu hanya soal perhitungan dan kekerasan. Dengarkan, di bawah tanah, kendali berasal dari mengalah. Mengalah pada sifat bebatuan, mengalah pada ritme gas. Diam semuanya, aku yang mengambil alih. Tidak ada yang berjalan di terowongan ini lagi. 30 tahun. Jangan lari. Tempel ke dinding batu bara. Merunduk dan tutup kepalamu. Sudah selesai. Bagaimana kau tahu semuanya tidak akan runtuh? Atapnya retak mengikuti ritme. Ia harus melepaskan tekanan yang menumpuk dulu. Setelah melepas, ia beristirahat sejenak, justru itu saat yang paling aman. Kalau kau lari, itu akan runtuh tepat di belakangmu. Kalau kau menunggu, itu akan lewat. Itulah pelajaran pertama yang diajarkan mentorku. Lapisan batu bara dan bebatuan punya denyut. Di bawah tanah, terkadang tidak melawan adalah satu-satunya keselamatan sejati. Buka paksa. Ini pintu baja. Mengungkitnya akan menimbulkan percikan api. Konsentrasi gas di luar 4%. Satu percikan api, Dan seluruh area ini akan lenyap. Jadi, apa yang kita lakukan? cukup. 20 inci. George. Ini 5 juta rupiah. Bapak Sterling. Saya Thomas. Saya di sini untuk membawa Bapak keluar. Thomas, Bapak Sterling, aku akan mengantarmu keluar. Kita sudah masuk ke ruangan. Semua 15 orang selamat. Kita akan keluar melalui terowongan batu bara yang ditinggalkan. Benda itu tidak akan menyelamatkan nyawamu. Lain kali, ingat, Thomas, kami sudah menandatangani kontraknya, 5 juta dolar. baik, kita bicara setelah kita keluar. Sekarang,
Lakukan apa yang kukatakan. Beritahu permukaan untuk bersiap menjemput. Victor mendengar semua selamat di radio, dia langsung bangkit dari kursinya. Kilatan kegembiraan melintas di wajahnya. Mereka masih hidup, lalu dia membeku. Kalau mereka masih hidup, mereka akan dibawa ke atas. Begitu mereka sampai di atas, semua orang akan menanyakan pertanyaan yang sama, kenapa sensor tidak berbunyi? Dia perlahan menoleh, dan menatap monitor, kurva rekaman dengan ambang yang diubah. Keringat bercucuran di dahinya. Bapak Sterling, ada sesuatu yang perlu Bapak lihat? Apa ini? Sensor gas di area pertambangan 12 berbunyi, ambang batas alarm diubah dari 1,0 menjadi 2,5. Pemutusan daya keselamatan dilewati, bahkan jika sensor berbunyi, mesin pemotong batu bara tetap berjalan. Bapak bertanya tadi bagaimana saya tahu sebelumnya bahwa akan terjadi masalah. Karena saya sudah bekerja di tambang ini selama 30 tahun. Pola semburan batu bara di setiap muka kerja saya hafal semuanya. Semburan batu bara kemarin itu adalah kantong gas yang bergeser di celah-celah atap. Sensor tidak bisa mengukur tekanannya, tapi saya bisa mendengarnya, jadi saya mematikannya. Dia memecat saya, lalu dia menempatkan keponakannya di posisi saya. Dia menyesuaikan ambang batas sensor. Dia membawa tim inspeksi masuk ke muka kerja yang baru saja terkena semburan batu bara. Bapak Sterling, saya di sini bukan hanya untuk menyelamatkan Bapak. Saya di sini untuk menunjukkan kepadanya bagaimana beberapa kenop yang dia putar hampir saja mengubur banyak orang. Katakan saja, masalah sensor itu sebuah kesalahan. Itu tidak sengaja tersenggol saat inspeksi. Kau dengar? Victor Vance, di tambang batu bara Aman Sentosa, area pertambangan 12. Soal data sensor gas yang meleset. Kami butuh kerjasama Anda. Victor, demi bonus produksi $300.000 itu, kamu hampir membuatku kehilangan 15 nyawa. Kamu diskors dan sedang diselidiki. Berlaku mulai sekarang. Aku akan melaporkanmu ke seluruh industri. Kamu selesai di industri ini. Jangan, kumohon Bapak Sterling. Aku hanya berusaha mencapai target produksi, Bapak Sterling. Thomas, kamu menyelamatkan nyawa kami hari ini. Untuk kontrak konsultasi keselamatan tambang batu bara Aman Sentosa, aku hanya akan menandatangani kontrak denganmu. Soal perusahaan Safeguard, begitu kita keluar, kita akan menandatangani kontrak 10 tahun. Ayo kita keluar dulu dari sini. Kita masih harus menempuh 1.500 kaki lagi. Hampir sampai, pintu masuk tambang di depan. Thomas, sinyal mikroseismik melonjak. Energi menumpuk lagi di area tambang lama yang sudah ditambang. Yang ini lebih besar dari sebelumnya. Semuanya berhenti. Jongkok di tempat kalian, dekat dinding batu bara. Hitung jumlah orang. Semua sudah terhitung, tidak ada yang terluka. Seluruh terowongan tertutup, semuanya tertutup. Bapak Sterling, rute Stone tertutup, kedua rute telah runtuh. Sekarang hanya ada satu jalan. Balikkan kipas ventilasi utama, pompa gasnya keluar. Kalian harus berjuang keluar lewat terowongan utama. Victor, tahukah kau apa artinya membalikkan kipas ventilasi utama? Ruang tertutup rapat menciptakan tekanan negatif seketika.
Tekanan negatif itu akan menarik kantong gas dari area tambang lama yang sudah ditambang seperti menghisap darah. Gas itu akan mengalir masuk sepanjang terowongan. Tim ini akan keracunan dalam waktu kurang dari 5 menit. Lalu percikan api apapun dan seluruh tambang berubah menjadi petasan. Jalan yang pernah kutempuh tidak ada di permukaan tanah, tidak ada di cetak biru, tapi kakiku tahu jalannya. Masih ada jalan lain. Terowongan batu bara yang kugali 30 tahun lalu. Percabangannya ada di atas kita. George, ambilkan dongkrak hidrolik. Rencanaku sudah matang. Ahli ventilasi sudah menghitungnya. Pembalikan kipas utama, ekstraksi tekanan negatif. Secara teori, ekstraksi tekanan negatif sangat bisa dilakukan. Victor, sudah berapa tahun ahlimu bekerja di bawah tanah? Dia menghitung dinamika fluida ideal. Aku sudah menghitung pernapasan tambang ini selama 30 tahun, jalur udara mana, musim apa, arah anginnya kemana, di mana gas berkumpul, kemana tekanan bergerak, aku bisa menggambarnya sambil menutup mata, kamu bisa mengandalkan rumusnya, tapi aku bilang, yang dipertaruhkan adalah 15 nyawa. Victor, diam. Mulai sekarang, Thomas memegang komando bawah tanah sepenuhnya. Siapapun yang memberi perintah salah lagi, keluar dari sini. Aku yang pertama akan mengirimnya masuk. Jalur awal sudah tertutup. Ada cara lain. Area pertambangan 12, jalur udara balik lama di ujung utara. Di ujungnya ada lubang tambang pengangkat yang sudah ditinggalkan. Kami menggali itu dengan tangan 30 tahun lalu. Di cetak biru, itu sudah lama hilang. Percaya padaku, tekanan tanah di area itu, tidak ada yang lebih paham soal ini dariku. Aku tidak akan pergi. Biarkan aku kembali. Aku lebih baik kembali ke ruangan dan menunggu pertolongan. Menunggu apa? Semburan yang ketiga, kali ini bisa jadi atapnya runtuh, itu bisa mengunci pintu ruangan. Mulai sekarang, semua orang mengikuti perintahku. Jika aku bergerak, kalian bergerak. Jika aku berhenti, kalian berhenti. Ini bukan voting, ini perintah. Aku menyebutnya merasakan denyut. Denyut lapisan batu bara memberitahumu seberapa jauh tekanan area tambang lama yang sudah ditambang telah dilepaskan. Saat tekanan meningkat, getarannya rapat dan cepat. Setelah tekanan dilepaskan, ia mengambil napas. Rasakan dindingnya, dan kau akan menemukan jalan keluar. Apakah ini penyelamatan ilmiah atau omong kosong dukun? Henry, bagaimana data mikroseismik di atas sana? Baru saja melewati puncaknya, sedang meluruh. Cocok. Dengarkan, semuanya, mulai sekarang, aku jalan, kalian jalan, aku berhenti, kalian berhenti, tak ada yang boleh mendahului aku. Tidak ada yang akan mengajarimu ini. Buku bilang, saat ada penekanan atap, kamu keluar. Saat atap stabil, kamu masuk lagi. Yang tidak dikatakannya adalah kapan penekanan atap dimulai, dan kapan akan stabil. Hanya telapak tangan yang tahu. Jangan bergerak. Ayo.
David, lihat ini. Setiap percepatan terjadi saat tenang setelah pelepasan tekanan, setiap jeda datang 2 detik sebelum puncak mikroseismik. Ini bukan latihan. Itu pikiran Thomas, yang merasakan denyut nadi seluruh tambang. Thomas, 5 juta rupiah saja tidak akan cukup. Aku akan menambah 5 juta lagi. Anggap saja, ini ucapan terima kasih pribadi. Biaya penyelamatannya 5 juta rupiah. Tidak lebih dari itu, tapi aku punya satu syarat. Setelah kita keluar, untuk manajemen keselamatan tambang batu bara aman Sentosa, para pekerja garis depan harus memiliki hak veto. Jika kuota produksi bertentangan dengan keselamatan, produksi harus mengalah. Seseorang mengutak-atik ambang batas sensor, jika itu terjadi lagi, aturan di lapangan batu bara ini akan hancur total. Aku berjanji. Henry, siapkan semua kipas ventilasi, aku yang akan mengumumkan urutan dan waktunya. Aku akan menciptakan 3 arus naik di lubang tambang ini, untuk mengangkat kita semua. Henry, siapkan kipasnya. Mulai unit 1 dulu, kasih aku 30 detik dengan kecepatan rendah, tunggu perintahku untuk unit 2. Unit 3 dengan kecepatan penuh untuk 3 detik terakhir. Urutan tidak boleh salah. Waktunya tidak boleh salah. Siap, unit 1 dalam siaga. Kalau kita mulai terlalu awal, aliran udara akan menarik gas dari area tambang lama yang sudah ditambang ke dalam lubang tambang. Kalau kita mulai terlalu lambat, jarak vertikal 100 kaki ini, kekurangan oksigen di tengah jalan bisa membuatmu jatuh. Harus dalam hitungan milidetik. Angin tidak mendorong kita naik, ia meletakkan pijakan di bawah kaki kita, mulai unit 1. Naik. Hentikan unit 1. Mulai unit 2 dengan kecepatan setengah, jaga keseimbangan. Tanpa dorongan, tanpa hisapan. Thomas, konsentrasi gas sudah stabil, menjaga keseimbangan. Siapkan unit 3. Henry, hitung mundur dengan ritme yang kuberikan, kalau tidak, aliran udara ini tidak akan menahan mereka. Siap. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Mulai unit 3. Laporan, 15 orang. Semua keluar. Penyelamatan berhasil. Thomas, aku salah. Aku akan mengembalikan potongan Rp8.000 itu. Aku akan memberimu Rp100.000. Tolong, katakan sesuatu kepada Bapak Sterling. Victor, Rp8.000 itu, aku sudah menggunakannya untuk membeli semua yang kau banggakan, mulai hari ini. Kau tidak pantas berdiri di area tambang. Semuanya, satu-satunya alasan saya duduk di rapat ini hari ini adalah karena seorang pria yang kami pecat. Dia turun ke tambang itu dan menyelamatkan nyawa saya. Saya, Richard, selama bertahun-tahun mengelola tambang ini, 20 tahun sebagai ketua, ini adalah pertama kalinya saya hampir mati di sana. Ini juga pertama kalinya saya menyadari sensor-sensor itu, peralatan impor Jerman itu, tumpukan laporan itu, saat hidup atau mati, tidak ada gunanya dibandingkan dengan tangan seorang petugas keselamatan berpengalaman. Thomas, masuklah. Rp5 juta, biaya penyelamatan. Kamu pantas mendapatkan setiap sennya.
Siap. Dan nyaris mati di sana membuat saya sadar apa keterampilan sejati itu. 5 juta rupiah ini uang penyelamat nyawa. Selanjutnya, saya ingin mengontrakmu dengan kontrak konsultasi keselamatan 10 tahun. Ini agar peraturan keselamatan di sana dihormati mulai sekarang. Bapak Sterling, hanya ada satu aturan, mulai sekarang, saat gas terdeteksi, jika inspektur menyuruh evakuasi, bahkan jika Tuhan sendiri datang, kita evakuasi. Siapapun yang berani mengutak-atik sensor atau memangkas biaya keselamatan. Saya sendiri yang akan menutup tambang ini lagi. $5 juta dan $1 juta rupiah untuk peningkatan peralatan perusahaan. David, buat daftarnya. $2 juta rupiah untuk mereka yang turun ke tambang bersama kita, beri mereka bonus. $2 juta rupiah lainnya untuk tunjangan perumahan bagi semua penambang lama dan dana pendidikan. Semua orang menghabiskan separuh hidup mereka di dalam tambang. Anak-anak mereka seharusnya tidak perlu menghabiskan hidup mereka di sana juga. Thomas, kau berjuang mati-matian untuk ini. Dan kau memberikan semuanya begitu saja? Uang ini tidak kuperoleh sendirian. Selama 30 tahun, semua pekerja lama yang diremehkan mendapatkannya bersama-sama. Mereka terus menggali di tambang. Ketika manajer memotong bonus mereka, mereka tidak pergi. Uang ini seharusnya juga milik mereka. Thomas, biaya pendaftaran Rp20.000 itu. Mungkin sekarang lebih berharga daripada emas. Bukankah kita sebaiknya membeli sepasang sepatu bot tambang yang lebih bagus besok? Terowongan yang akan kita turuni mulai sekarang mungkin lebih dalam dari 0,5 kilometer. Thomas, kudengar kau menyelamatkan semua orang di tambang hari ini. Mereka hanya beruntung. Penyelidik utama membacakan keputusan. Victor Vance diserahkan kepada pengadilan, dia dilarang selamanya dari industri batu bara. Sertifikasi Leo Vance dicabut, teknisi listrik dan 4 teknisi yang terlibat semuanya dimintai pertanggungjawaban. Minggu depan padat. Victor mengira dia bisa memakai Rp20.000 untuk menyuap penambang tua. Dasar bodoh buta, dia tidak tahu. Dialah yang memicu percikan api yang akan mengubah industri ini. Sekarang, mari sambut komandan penyelamat utama dalam kecelakaan ini, Safewar, Teknologi Penyelamatan Darurat Tambang, Perwakilan Hukum Perusahaan Jasa, Thomas Stone, untuk berbicara. Mulai sekarang, gelar penasihat teknis keselamatan tambang batu bara provinsi akan saya ambil. Sejak saya, Thomas Stone, merangkak keluar dari bawah tanah, mulai hari ini, aturan di lapangan batu bara ini akan ditetapkan oleh kami, yang berlumuran debu batu bara.